Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan ke-12 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana menganalisis isu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan melalui studi kasus film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita. Melalui kegiatan ini, saudara diharapkan mampu melihat suatu konflik sumber daya alam tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi dari berbagai aktor yang terlibat di dalamnya. Mari kita mulai. Setelah mengikuti pembelajaran ini, saudara diharapkan mampu: pertama, mengidentifikasi konflik pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Papua Selatan. Kedua, menganalisis kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Ketiga, menggunakan konsep-konsep ekonomi sumber daya alam dan lingkungan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, merumuskan solusi yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus utama kita hari ini berada pada kemampuan analisis atau level C4 dalam taksonomi Bloom. Film dokumenter Pesta Babi menceritakan kondisi masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi perubahan besar akibat masuknya proyek strategis nasional atau PSN. Proyek ini meliputi pengembangan perkebunan tebu, kelapa sawit, bioetanol dalam skala yang sangat luas. Dari sudut pandang pemerintah, proyek ini dianggap penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran dari masyarakat adat karena sebagian wilayah yang menjadi lokasi proyek merupakan tanah ulayat yang telah mereka kelola secara turun-menurun. Disinilah konflik mulai muncul. Permasalahan utama, mari kita lihat dua kepentingan yang berbeda. Masyarakat adat menilai bahwa pembangunan tersebut berpotensi menghilangkan tanah ulayat, merusak hutan sagu sebagai sumber pangan utama, serta mengancam keberlangsungan budaya mereka. Sementara itu, pemerintah dan perusahaan melihat proyek tersebut sebagai peluang pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mendukung program strategis nasional. Pertanyaannya adalah, apakah pembangunan ekonomi harus tetap dilaksanakan meskipun menimbulkan risiko terhadap masyarakat adat dan lingkungan? Ataukah pembangunan harus dihentikan demi melindungi hak-hak masyarakat dan kelestarian alam? Pertanyaan inilah yang akan saudara jawab melalui diskusi kelompok. Konsep yang digunakan yang pertama adalah eksternalitas negatif. Terjadi seketika suatu aktivitas ekonomi menimbulkan dampak yang harus ditanggung oleh pihak lain. Sebagai contoh, jika pembukaan lahan menyebabkan kerusakan hutan atau hilangnya mata pencaharian masyarakat, maka biaya tersebut ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan, bukan oleh pihak yang memperoleh keuntungan. Konsep kedua adalah pembangunan berkelanjutan. Yang berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika adalah hak kepemilikan. Dalam kasus ini, kita perlu mempertanyakan siapa yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah benefit sharing. Jika suatu proyek menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, apakah manfaat tersebut juga dinikmati oleh masyarakat lokal atau hanya dinikmati oleh pemerintah dan perusahaan? Kemudian konsep terakhir, keadilan distribusi sumber daya alam. Konsep ini membantu kita menjawab pertanyaan sederhana namun sangat penting. Siapa yang memperoleh manfaat terbesar dan siapa yang menanggung biaya terbesar? Bagi menjadi 4 kelompok. Pertama adalah pemerintah, kedua perusahaan, ketiga masyarakat adat, keempat adalah LSM lingkungan. Beberapa contoh pertanyaan yang harus kalian jawab. Setiap kelompok diminta menyusun mind map. Mulailah dengan mengidentifikasi aktor yang saudara wakili. Kemudian tuliskan kepentingannya. Setelah itu identifikasi manfaat kerugian yang muncul. Hubungkan temuan dengan konsep ekonomi sumber daya alam. Terakhir rumuskan solusi yang menurut kelompok saudara yang paling tepat. Semakin kuat hubungan teori dan kasus, semakin baik kuantitas analisis yang dihasilkan. Agar analisis lebih mendalam, gunakan 5 pertanyaan berikut. Siapa yang memperoleh manfaat terbesar? Siapa yang menanggung biaya terbesar? Apakah proyek ini adil bagi seluruh pihak? Apakah proyek ini berkelanjutan dalam jangka panjang? Dan solusi apa yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan? Hasil kerja kelompok akan dinilai berdasarkan 4 aspek. Melalui studi kasus Pesta Babi, kita belajar bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, di dalamnya terdapat aspek keadilan sosial, hak masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan yang harus dipertimbangkan secara seimbang. Sebagai calon akademisi dan pengambil kebijakan, saudara perlu memahami bahwa pembangunan yang baik bukan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Silakan berdiskusi bersama kelompok masing-masing dan susun analisis terbaik saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.